Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama RI Transformasi Plus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch keempat tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ali, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Darul Hikmah Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Transformasi Plus batch keempat tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2574250068. Pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 dengan materi Kodo dan Kodar. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Hari ini kita akan memulai kembali pelajaran kita akidah. Tapi sebelum itu Bapak minta supaya tertib dan supaya hikmat pembelajaran kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak minta untuk awali dengan doa dulu. Silakan dipimpin baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah awali dengan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan diberkahi, manfaat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik, yang tidak hadir siapa hari ini? Yang tidak hadir? Siapa saja? Alia, Ata, Danes. Oh, banyak ya? Kenapa tidak hadir? Sakit semua? Wah, musim hujan ya? Ya, mudah-mudahan yang sakit segera Allah sembuhkan penyakitnya, yang kalian yang hadir selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biarpun musim hujan, pagi-pagi suka hujan, tapi harus tetap semangat belajar. Kenapa harus semangat belajar? Karena yang menentukan masa depan kalian adalah kalian sendiri. Sebagai wujud cinta tanah air kita kepada negara kita, tanah air kita Indonesia, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita
Kita awali dengan menyanyikan lagu nasional dulu ya. Baik anak-anak, mari kita nyanyikan lagu nasional. Saya minta semuanya berdiri. Putih tulangku bersatu dalam semangat. Baik, silakan duduk kembali. Coba Bapak akan memberikan gambaran. Pernah tidak kalian membayangkan terlahir menjadi warga negara Indonesia? Pernah terbayangkan tidak? Kenapa tidak terbayangkan? Karena di luar kuasa manusia. Kalian tidak bisa milih mau lahir di mana, dari orang tuanya siapa, berkebangsaan apa. Kalian nggak bisa milih. Kenapa tidak bisa milih? Karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang Bapak tanya, pernah tidak kalian mendapati sebuah peristiwa yang di luar dari keinginan kalian? Kalian sudah merencanakan segala sesuatu dengan baik, misalkan kalian mau liburan ke pantai atau ke gunung misalkan. Kalian sudah planning dari jauh-jauh hari. Kalian sudah rencanakan liburan, dengan berbagai macam persiapan. Tapi ketika pada hari H, ternyata rencananya kacau, berubah. Pernah tidak merasakan hal itu? Apa yang kalian rasakan? Kecewa, sedih, apalagi? Marah? Oke, berarti dari kejadian peristiwa yang kalian alami dapat kita simpulkan bahwa jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya sudah dalam kuasa Allah. Usia, jodoh, maut, semuanya dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Bapak tanya, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang materi tentang rukun iman. Bapak tanya, kalian tahu rukun iman? Tahu. Ada berapa rukun iman? 6. Ada 6. Yang pertama? Iman kepada Allah. Pada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab dulu atau Rasul dulu? Kitab. 4. Iman kepada Rasul. Kelima? Iman kepada hari akhir. Dan keenam? Iman kepada qada dan qadar. Berarti beriman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman keberapa? Keenam. Jadi hari ini kita akan membahas tentang qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Definisinya baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian juga dalil-dalilnya, dasar-dasarnya baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Selain itu, kita akan juga belajar tentang bagaimana cara kita menerapkan iman terhadap qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berdoa, berusaha, dan namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke materi, nanti akan Bapak tayangkan materi video dan flipbooknya. Bapak minta kalian duduk berkelompok seperti yang sudah ditentukan kelompoknya minggu lalu. Silakan kalian pindah dulu sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Ya, duduknya seperti ini, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa begini. Yang penting sudah ditentukan yang minggu lalu ya kelompoknya. Silakan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan.
Yang laki-laki satu pindah ke sini nggak apa-apa, boleh. Yang perempuan pindah ke sini satu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa pindah ke sini. Baik anak-anak, dalam materi kodo dan kodar kali ini ada tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kalian bisa menjelaskan pengertian kodo dan kodar serta menunjukkan dalil-dalil yang mendasarinya sebagai wujud cinta dan keyakinan pada ilmu Allah yang maha luas. Yang kedua, kalian bisa menganalisis juga membedakan macam-macam dari kodo dan kodar beserta contoh-contohnya dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi dan menjelaskan perilaku yang mencerminkan iman kepada kodo dan kodar, khususnya ikhtiar, tawakal, kemudian kalian juga berdoa. Nah, ini sebagai dua sisi mata uang dari cinta dan usaha. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nanti kalian akan berdiskusi tentang materi hari ini. Sekarang Bapak akan berikan kalian LKPD yang harus kalian isi sesuai dengan materi yang nanti akan Bapak tampilkan dan akan Bapak jelaskan. Kemudian kalian diskusikan pertanyaan di dalam LKPD ini, kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian sendiri. Paham ya? Baik. Baik. Sudah dapat semua ya? Ya, silakan ditulis nama dan kelas serta tanggal, hari dan tanggal pada hari ini. Baik, sekarang Bapak akan tayangkan materi dalam flipbook dan dalam video yang nanti kalian bisa perhatikan, amati, kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing untuk menjawab LKPD yang kalian pegang masing-masing tersebut ya. Ini adalah materi ajar akidah akhlak untuk kodo dan kodar. Kodo secara bahasa artinya adalah ketetapan, keputusan atau hukum yang sudah digariskan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kodar berarti ukuran atau ketentuan. Jadi kodo itu sebelum peristiwa itu terjadi, kodar itu setelah peristiwa itu terjadi. Jadi kodar adalah realisasi dari kodo. Ini dalil yang pertama dalam surah Al-Qamar ayat 49. Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya masing-masing. Kemudian apa dalil hadisnya? Ini dalil hadisnya. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, pada hari kiamat dan ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Kita percaya bahwa yang baik dari Allah, yang buruk dari Allah. Pak, kalau gitu yang berbuat jahat berarti nggak harus dihukum dong. Ada nggak yang suka bertanya begitu? Jawabannya apa? Tergantung apa? Tergantung diri mereka sendiri. Kayak mau berubah gitu jadi beda. Ya, mau berubah atau tidak. Itulah yang nanti berkaitan dengan namanya ikhtiar, usaha manusia. Kenapa begitu? Karena Allah selain sudah menentukan
Allah juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan perbuatannya. Makanya dalam firman Allah dalam Al-Qur'an dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak akan merubah nasib suatu kaum, nasib seseorang, kalau bukan dia sendiri yang mau merubahnya. Pak, saya nggak paham pelajaran ini. Ya belajar. Kalau kalian nggak belajar, bisa nggak paham? Nggak bisa. Kalian sendirilah yang harus merubah kondisi ketidakpahaman itu menjadi kondisi paham, yaitu dengan cara belajar. Takdir terbagi dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu takdir apa? Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Seperti apa contohnya? Usia, umur manusia. Apalagi? Jenis kelamin. Kemudian yang kedua, takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Yang bisa dirubah. Bagaimana cara merubah takdirnya? Dengan usaha dan Contohnya apa? Apa? Rizki. Apalagi? Kesehatan. Apalagi? Maka dari konsep takdir yang bisa dirubah tadi muncullah yang disebut dengan konsep ikhtiar, yaitu apa? Usaha. Muncullah kondisi di mana manusia harus menggunakan daya pikirnya, daya akalnya, kekuatannya, kemampuannya untuk bisa merubah nasibnya. Itu yang disebut dengan usaha. Karena kalau tanpa usaha tidak bisa. Kemudian setelah usaha dilanjutkan baru yang namanya tawakal. Setelah usaha baru tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri atau menyerahkan sepenuhnya segala urusan kita kepada Allah. Kewajiban manusia hanya berusaha ikhtiar, tapi hasilnya itu adalah hak prerogatif Allah, kuasa Allah. Manusia hanya diminta untuk berusaha. Kapan dikabulkan doa kita? Allah yang tahu. Karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, berkaitan dengan ikhtiar dan tawakal, dulu ada cerita waktu zaman Rasulullah. Mau dengar nggak ceritanya? Jadi kisah zaman Rasulullah. Kenapa kita diwajibkan untuk usaha ikhtiar? Dulu waktu zaman Rasul itu ada kisah. Jadi pada saat Rasulullah dan sahabat ingin melaksanakan sholat, itu sambil menunggu waktu sholat, waktu azan, duduklah di teras masjid. Ketika Rasulullah sedang duduk dengan sahabat di teras masjid, datanglah seorang sahabat mengendarai unta. Datang mengendarai unta, kemudian turun di selasar masjid di bawah pohon kurma. Setelah turun, ditinggalkan begitu saja untanya, tidak diikat. Langsung datang menghampiri Rasulullah. Melihat kejadian seperti itu, Rasulullah kemudian menegur, "Ya fulan, kenapa kamu tidak ikat unta kamu?" Kemudian jawaban sahabatnya apa? "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah. Aku serahkan penjagaan untaku kepada Allah Subhanahu wa taala." Kira-kira jawabannya bagus nggak? Jawaban sahabat bagus nggak? Bagus. Tapi ternyata Rasulullah tidak setuju. Apa kata Rasulullah? "Ya fulan, tindakan kamu kurang tepat." Kenapa? Karena kamu harus usaha dulu. Ikat dulu untamu sekencang-kencangnya. Pastikan bahwa dia tidak akan lari. Setelah kamu ikat dengan kencang, kamu pastikan tidak akan lari, baru kamu tawakal kepada Allah. Artinya apa hikmah yang kita petik dari cerita ini? Segala sesuatu harus kita usahakan dulu dengan maksimal.
jangan langsung apa-apa, udah serahkan sama Allah, tapi usahanya kurang. Nah, dari cerita ini kita ambil hikmahnya itu, berarti harus usaha dulu. Jadi tawakal boleh dilakukan asalkan setelah ikhtiar. Ini adalah rangkuman dari materi qada dan qadar. Silakan kalian saksikan, kemudian kalian ambil apa saja yang penting, seperti pengertian, definisi qada dan qadar. Juga misalkan ada hikmah apa saja yang kalian bisa petik dari video tersebut. Baik, siap menyaksikan? Siap. Setelah itu nanti kalian diskusikan dengan kelompok ya. Perhatikan videonya dengan seksama. Yang belakang kelihatan? Kelihatan ya? Qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qada secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Contoh takdir mu'allaq misalkan, Hasan dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, ia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya sangatlah terbatas, sehingga ia mencari cara agar cita-citanya dapat tercapai. Ia belajar dengan tekun sehingga meraih prestasi tinggi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di tempatnya ia kuliah, ia masih tetap rajin belajar sehingga ia kembali mendapatkan beasiswa. Bahkan, ia mendapatkan tawaran pekerjaan dan posisi yang cukup tinggi. Saat ini, ia dapat hidup lebih layak daripada orang tuanya karena ia mau mengadakan perubahan, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran. Gimana? Menarik videonya? Menarik ya? Baik, sekarang Bapak berikan kalian waktu lebih kurang selama 10 menit kalian untuk berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, hasil diskusi itu kalian jawab pertanyaan yang ada dalam LKPD kalian masing-masing sesuai dengan pemahaman yang kalian tangkap dari video tadi. Baik, silakan dimulai diskusinya. Melihat hikmah yang terjadi dari video tersebut tadi, ya. Nah, itu kalian bisa diskusikan tuh bagaimana itunya, hikmahnya. Jawabannya sama, cuman kan kalian pakai pemahaman, pakai gaya kalian sendiri bahasanya. Ya, makanya kalian diskusikan dulu jawabannya. Hasil dari diskusi baru kalian tuangkan dalam jawabannya. Baik anak-anak, karena waktu diskusi sudah selesai, jadi kita selesaikan diskusinya. Berarti sekarang adalah presentasi
berdasarkan kelompok masing-masing hasil dari diskusi kalian. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atau hasil diskusi kami. Pelajaran penting atau hikmah yang dapat diambil yaitu Allah tidak akan pernah menjadikan sesuatu untuk menjadi yang sia-sia dengan memahami kode dan qadar, dan juga kita tidak akan berprasangka buruk, dan juga segala yang diciptakan di dunia tidak akan luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hikmahnya yaitu selalu bersungguh-sungguh dalam belajar, menerima hasil dengan lapang dada atau syukur, tetap usaha dan berdoa, menghindari sikap menyalahkan takdir. Oke, sudah kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Langsung maju ke depan. Pengertian dari kode dan qadar adalah: kode adalah ketetapan Allah sejak zaman azali yang terdapat dalam kitab Lauhul Mahfuz, bersifat rencana dan tidak dapat diganggu-gugat manusia. Qadar juga sama seperti kode, yaitu ketetapan Allah sejak zaman azali. Tapi yang membedakan qadar dan qada adalah qadar adalah kejadian atau peristiwa nyata. Terus ada hubungan antara takdir dan ikhtiar. Hubungan takdir dan ikhtiar sangat berkaitan, di mana takdir adalah ketentuan atau ketetapan, ada yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Sementara ikhtiar adalah usaha dari manusia untuk memperoleh sesuatu, dan ikhtiar salah satu cara agar bisa merubah takdir. Ya, selanjutnya. Ya, kesimpulannya. Kesimpulan dan hikmahnya. Hasil kesimpulannya yaitu kita harus mengimani dan meyakini kepada kode dan qadar, karena itu semua adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya ikhtiar dan tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala ketentuan yang sudah diberikan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Video tersebut menjelaskan bahwa kode secara bahasa artinya ketetapan atau keputusan atau hukum. Secara istilah adalah ketetapan hukum kehendak Allah sejak zaman azali dan sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Lalu qadar secara bahasa artinya ukuran atau takaran atau ketentuan. Secara istilahnya, qadar berarti kenyataan, implementasi, dan perwujudan dari kode. Kode ketetapan yang masih rencana. Ketika rencana itu terjadi, maka akan disebut sebagai qadar. Hikmahnya, materi ini memberi pelajaran mendalam dan hikmah untuk menanamkan keikhlasan menerima hasil dengan lapang dada, tetap berusaha dan berdoa juga bersungguh-sungguh dalam belajar. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 4, kelompok terakhir, silakan maju. Qadar artinya adalah ketetapan atau hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, takdir yang sudah ditetapkan dari zaman azali dan tertulis di Lauhul Mahfuz. Qadar artinya kenyataan atau realisasi dari qada, apa yang terjadi dari ketetapan Allah, apa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Contoh peristiwanya adalah Ali ingin pergi kuliah namun penghasilannya sedikit. Ia pun berusaha dengan rajin belajar hingga mendapatkan beasiswa, lalu berhasil masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Hubungan antara takdir dan manusia hubungan antara takdir dan ikhtiar adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana manusia harus berikhtiar secara maksimal dan hasilnya ditentukan oleh Allah, dan itu yang disebut takdir. Sudah? Oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, demikianlah diskusi kita. Kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing, tadi sudah kalian presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Gimana materinya? Menyenangkan? Menyenangkan. Sudah ada gambaran ya, sudah ada pemahaman ya. Oke, sekarang setelah kalian sudah berdiskusi, sekarang kita coba pemahaman kalian dengan kuis interaktif. Silakan keluarkan alat kalian, handphone.
Kita akan bermain kuis, yaitu dengan Kahoot. Pertanyaannya tentang kode dan kodar. Kalian harus bisa menjawab dengan tepat, dengan cepat, supaya mendapatkan poin yang besar. Sudah siap untuk kuis interaktifnya? Siap. Siap ya? Oke, kita mulai. Kita lihat kuisnya. Baik, sudah siap dengan kuisnya? Siap. Ya, silakan kalian bergabung ke dalam kuisnya. Nah, kalian bisa scan barcode yang ada di depan, kemudian munculkan nama, pakai nama asli ya. Nama asli dong. Ya, ulang lagi nggak apa-apa. Sudah siap? Oke. Kita mulai ya. Ayo berpacu dengan waktu. Jawaban harus cepat dan tepat. Yang termasuk contoh kode dan kodar mubrom. Takdir mubrom apa? Jenis kelamin, nggak bisa dirubah. Ya. Oke, siap. Soal berikutnya, fokus. Ya, ada yang salah satu. Lanjut. Poin ganda. Ayo. Kenapa? Ayo. Gimana? Lanjut ya. Oke, lanjut. Hati-hati, jangan sampai terkecoh dengan jawabannya. Ya, harus betul ya. Ya. Nah, itu tadi Bapak jelaskan tentang hadis tentang mengikat unta. Ya, betul semua. Soal berikutnya. Oke, last one. Pertanyaan terakhir. Ya, betul semua. Sekarang kita lihat perolehannya. Ya, posisi ketiga Quinza. Posisi kedua Pandi. Posisi pertama Adri. Tepuk tangan. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tadi sudah kita
diskusi, kemudian kita bermain kuis dengan Kahoot. Mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian cerna dengan baik. Tapi sebelum Bapak tutup, kita coba simpulkan dulu. Kira-kira apa kesimpulan pelajaran materi pada hari ini? Apa kesimpulannya? Yang pertama, kodok. Apa itu kodok? Nah, ketentuan, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh sejak zaman azali. Apa itu qadar? Realisasi dari ketetapan atau dari kodo. Kodo dan qadar ketika dia sudah berjalan ditetapkan, maka itulah istilahnya dengan takdir. Takdir ada dua. Satu takdir mubrom, dua takdir mu'alaq. Kalau yang bisa dirubah adalah takdir mu'alaq. Yang tidak bisa dirubah mubrom. Kemudian apa hikmah yang kalian bisa petik pada hari ini? Apa hikmahnya? Selalu optimis. Apalagi? Tidak mudah putus asa. Apalagi? Tidak sombong. Kenapa? Bisa menerima semua takdir dengan lapang dada. Kenapa? Karena segala sesuatu berdasarkan kuasa dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Tidak cukup? Baik. Pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang bagaimana akhlak dalam makan, minum, berpakaian, berjalan, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan ridho dari Allah, berkah, sehingga ilmunya manfaat buat kalian. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi. Sama-sama.